nih minggu depan kondisinya baik-baik aja. Ami, jelang vonis gimana nih Ami persiapannya? Jelang vonis persiapannya seperti apa nih? Gak ada persiapan, berdoa aja, sholat. Gugup nggak sih Kak? Enggak sih, biasa aja. Kalau lihat dari fakta persidangan kan harusnya bebas, tapi yang nggak tahu kan nanti hakim yang mulia menentukan. Seberapa yakin Ami? Seberapa yakin mungkin untuk bebas Ami? 100%. Keluarga mungkin datang Kak, besok keluarga mungkin datang. Hari Selasa kayaknya hadir. 100% Yakin dong. Ami hari ini bagaimana kesehatannya? Sehat, pun agak kelihatan kayak kurang darah. Kayaknya gue harus nyerot darah dulu deh. Udah lama tuh 7 bulan kayak nyedot darah. Kaniki sehat Kaniki? Bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang merupakan public figure pada pokoknya tidak memiliki kapasitas dan kompeten untuk melakukan edukasi mengenai skincare kepada masyarakat. Terdakwa Nikita Mirzani juga tidak melakukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM. Namun, terdakwa Nikita Mirzani yang memiliki followers akun TikTok sebanyak 7,6 juta, melebihi followers akun TikTok di Saksi Reza Gladys yaitu sebanyak 6,9 juta, memanfaatkan hal tersebut dengan menjelek-jelekan produk dan pribadi dari Saksi Reza Gladys. Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan penuntut umum tentang latar belakang terdakwa Nikita Mirzani, ditemukanlah 1 video wawancara eksklusif yang ditayangkan pada 11 Januari 2022 di akun YouTube Kick Andy Show dengan berjudul Kick Andy Double Check Mengapa Boykot Nikita. Dalam pembicaraan tersebut terdapat pembicaraan sebagai berikut. Nikita, enggak, tapi kalau aku tuh tipikalnya kalau misalkan marah itu memang langsung mengungkapkan gitu, tapi biasanya tuh udah biasa aja. Terus menurut aku sosial media itu kan sekarang jangkauannya tuh luas banget ya. Ketika kita bikin sesuatu pasti akan viral. Nah, aku tuh dulu kalau yang masalah ribut-ribut itu mungkin 2020, 2021 itu memang aku create Andi. Oh, kemudian kita bisa kembali. Jadi by design ribut-ribut ini karena aku nggak bodoh gitu kan. Andi, apa konteksnya by design aku tidak bodoh itu apa? Kemudian dijawab oleh kita, karena kalau aku cuma ribut-ribut doang, tidak mendapatkan apapun, yang rugi itu aku doang. Aku udah capek, buang energi ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku gitu. Jadi aku punya manajemen, terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik supaya menghasilkan cuan gitu. Kemudian jawaban Andi, mana dulu desain untuk ribut dulu atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan dari keributan ini, mana yang lebih dulu. Kemudian dijawab oleh kita, ribut dulu, tahu dulu orangnya yang mana. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan suatu cuan buat aku, ya aku teruskan. Kemudian dijawab dengan Andi, menghasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Kemudian dijawab oleh kita,
Jadi kalau kita ribut ya di sosial media itu Om, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Dulu sebelum pandemi endorse itu gila banget. Cuma menurun ketika pandemi itu hadir. Soalnya kan semua orang sekarang merasakan kerugian. Jadi susah untuk menjual barang. Jadi dulu waktu belum pandemi penghasilan endorse aku yang aku ribut itu lumayan. Kemudian dijawab oleh Andi, setiap ribut katanya kita lumayan, penghasilannya meningkat. Kemudian kita mengatakan iya. Dakwaan dan tuntutan penuntut umum bahwasanya ada ketentuan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa Nikita Mirzani, bahwa pandangan terdakwa Nikita Mirzani terhadap proses penegakan hukum dalam perkara ini adalah pandangan yang keliru, karena pada prinsipnya tidak ada pembedaan perlakuan orang di depan hukum, termasuk kepada terdakwa Nikita Mirzani juga harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada satupun orang yang harus diistimewakan di depan hukum, termasuk terdakwa Nikita Mirzani. Semua orang diberikan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, namun dengan tetap menjunjung tinggi prinsip asas praduga tak bersalah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati penuntut umum memohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Nikita Mirzani berkenan memutuskan dalam putusan sebagai berikut: 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2. Nota pembelaan atau pledoi tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sadar meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang lain supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan yang mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyebarkan asal usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kedua pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para sumpah jatah Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.